anggota BEM. Nah, untuk malam ini kita memang mengundang semua mahasiswa untuk ikut berpartisipasi biar yang ini semester awal itu tidak shock gitu mendengar kata PKM ya. PKM itu apa? Program kreativitas mahasiswa. Nah, ini saya harapkan kalau saudara itu mendengar kata PKM itu jangan takut ya. Kita awali dengan senang terlebih dahulu. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Wawan ya, apa itu PKM, mungkin nanti secara singkat dimulai dari awal ya, sedikit tentang PKM ya Pak Wawan. Nah, kemudian ini memang sengaja saya minta ya, untuk periode ini itu FBB bisa menelurkan proposal PKM. Kenapa? Saya itu, ini terus terang ya, saya sampaikan kepada semuanya, karena untuk FBB itu baru mulai PKM-nya sejak saya menjadi Wakil Dekan 3 2016. Itu pertama itu hanya 2. Ya, 2. Kemudian setelah itu banyak ya, menelurkan banyak proposal, mulai dari yang penelitian, kemudian kewirausahaan. Memang pada waktu itu belum ada yang namanya gagasan, sudah ada gagasan tertulis tapi tidak ada yang mengirim yang untuk skim itu. Nah, maka kemudian, nah ini sebetulnya saya malu kalau mau menyampaikan, tapi ini terus terang saya ya, dan berdasarkan dari pengalaman yang tahun lalu ini saya itu dari FBB sampai membohongi ini sama Warek 3. Karena apa, pada saat rapat ditanya, ini gimana FBB mengajukan berapa? Saya bilang 4, saya bilang gitu. Saya yakin 4, padahal saya mau mengumpulkan mahasiswa ya susah, karena dengan nama PKM itu nampaknya kok sudah gimana gitu ya. Nah, maka untuk itu ini juga terkait untuk mengisi kegiatan BEM ya. Karena sekarang ini kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bisa mendapatkan nilai itu yang terkait dengan lomba-lomba seperti ini. Jadi seperti sarasehan, ya makrab itu sudah tidak dipakai lagi, tidak ada nilainya begitu. Tapi boleh dilakukan tapi tidak ada nilainya. Jadi semua yang terkait yang ada kaitannya dengan lomba, ya baik itu yang dilakukan oleh Dikti ya seperti PKM ini, kemudian dari Dikti itu juga ada pilihan mahasiswa berprestasi dan juga debat ya. Nah, tapi ini untuk ini yang waktu yang mendesak adalah PKM ya. Maka saya harapkan saudara jangan merasa takut dulu mendengar kata PKM. Mari kita bersama-sama ya untuk bisa menggiatkan PKM ini ya. Nah, kalau nanti saudara, Bu, saya keberatan dengan bagaimana ini mau mencari ide-idenya lah, nanti ini Pak Wawan yang akan membimbing saudara. Kalau misal terkait dengan kemarin ada yang usul kepada saya, Bu ini yang kelompoknya itu langsung aja langsung ditentukan. Oke, kalau memang itu kehendak kalian, langsung nanti yang anggota BEM itu saya kelompokkan menjadi 2 ya. Ini nampaknya kok kalian ada sedikit keberatan kalau membuat kelompok sendiri ya. Jadi itu mungkin dari saya, sekali lagi mari kita bersama-sama untuk bisa menggiatkan PKM ini demi pertama kegiatan mahasiswa itu sendiri ya, BEM biar ada kegiatannya dan juga bisa mengangkat FBB ya. Baiklah, saya kira dari saya itu dulu. Monggo langsung saja saya serahkan waktunya kepada Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu ya. Terima kasih Bu Mus yang sudah memberikan awalan yang semoga bisa menjadi semangat buat kita ya, bahwa beliau itu sampai dalam tanda kutip berbohong itu sebenarnya demi siapa.
Ya, demi kita begitu ya. Semoga nanti tidak lagi perlu menyampaikan begitu, tetapi dengan bangga Bumus menyampaikan ada 10 judul tahun ini gitu ya. Oke, seperti apa mungkin beberapa di awal ini saya mungkin akan survei kecil gitu ya. Saya ingin tahu seberapa tahu kalian tentang program kreativitas mahasiswa gitu ya. Mungkin bisa diisi polling yang saya sebelum kita masuk ke acara inti ya. Saya ingin tahu dulu di awal nih. Silakan polling yang sudah saya share diisi di situ. Oke, sudah ada yang mengisi 1 orang yang sudah tahu tentang PKM. Yang belum sama sekali mendominasi 50%. Tahu sedikit itu kurang T ya. Oke. Oke, jadi nanti kalau kadar yang tahunya banyak kan saya tidak terlalu banyak bicara di sini. Karena memang sebenarnya acara khusus itu kemarin sudah ya. Oke. Sambil menunggu proses polling, saya share screen dulu. Sudah 63% yang isi, mayoritas arahnya ke belum tahu ya, 59%. Oke, saya kira ini angka yang cukup besar karena mayoritas yang ikut saya lihat ini semester 1 kayaknya ya. Saya ketik 3 itu belum ada. Sudah di rename semua ya sesuai dengan instruksi ya. Biar saya pengen tahu nih siapa yang ikut semester 3, saya tinggal klik angka 3 itu muncul semua yang 3 1 1 gitu. Oke. Oke, 59% yang menyatakan belum tahu ya. Seperti yang disampaikan Bu Mus ya, hari Sabtu minggu lalu kita sudah mengadakan acara yang namanya sosialisasi. Sebenarnya kemarin itu adalah acara awal mengenalkan. Terus hari ini menindaklanjuti yaitu bagaimana menggali ide. Sehingga pertemuan ketiga adalah sudah ada ide dan sudah mulai menyusun gitu ya. Oke, karena mayoritas tadi belum tahu dan mayoritas yang ikut ini adalah mahasiswa semester 1 sepertinya. Ada nggak semester 3 di sini? Coba ngomong aja, ada gitu kalau ada memang. Mendengar suara saya dengan jelas ya? Ada. Ada. Oke, berapa orang ya kira-kira ya ini? Ada semester 5 ada? Oh, belum ada tadi, Mbak Septi masuk kok. Oh ada ya, oke. Ketua BEM. Nanti bisa di rename mengikuti pola yang ini ya, yang saya sampaikan ini. Biar nanti saya mudah untuk mendata pesertanya. Oke, di awal ya saya tidak terkenal Bu Muslimah ya. Jadi saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin beberapa mahasiswa ini kali pertama dengan saya. Saya Wawan Ibisono ya, SPD MPD. Nah, kebetulan per Oktober saya dipercaya dan diberi kesempatan untuk menjadi dosen di program studi baru di Fakultas Bahasa dan Budaya Untak ya, di program studi yang singkatannya nggak singkat katanya, terkenalnya itu singkatannya nggak singkat ya, program pendidikan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Riwayat pendidikan saya seperti itu ya, jadi saya lulusan S1 PPKN, kemudian S2 adalah IPS di UNES, S1-nya di IGPGRI gitu ya. Jadi sedikit prestasi seputar PKM karena saya mau berbicara seputar PKM, maka saya suguhi sedikit goresan masa lalu saat saya jadi mahasiswa ya. Mungkin hadirnya saya di tengah-tengah Anda semua juga salah satunya karena PKM. Mungkin kalau saat itu saya tidak mengikuti PKM, saya tidak pernah memiliki kesempatan berbicara dengan Anda semua hari ini. Jadi apa yang kalian lakukan hari ini, yang kalian pilih akan berdampak kepada masa depan. Maka PKM ini salah satu yang mungkin akan mengubah masa depan Anda. Oke, jadi lolos PKM, PKM GT waktu itu. GT itu apa? Gagasan tertulis. Kemudian juara 2 kompetensi karya tulis mahasiswa tingkat universitas.
di saat S1 ya. Kemudian juara 1 pelatihan PKM IGPRG Semarang, waktu itu 3 hari pelatihannya dan diakhiri dengan lomba kelompok. Kelompok saya alhamdulillah waktu itu juara 1. Kemudian sempat dipercaya untuk membantu mengelola jurnal jurusan, yaitu jurnal Civis begitu ya. Oke. Selanjutnya ini saja ya yang saya sampaikan perkenalan singkat saya. Oke, ini ada beberapa rule dan timeline nanti kita ngapain untuk malam ini. Saya minta peserta ini ketika diminta sesuatu untuk ikuti ya. Pertama, peserta wajib mengikuti instruksi dari narasumber atau nanti pihak-pihak yang ingin mengarahkan Anda, mungkin Bumus atau siapa nanti yang mengarahkan, ikuti begitu. Kemudian peserta diizinkan untuk minum, makan, ya cemilan, ya makan jangan makan berat ya. Cemilan, tapi saya harap tidak sampai tidur. Kemudian di mute ya ketika memang ada yang berbicara agar tidak ada suara yang masuk gitu. Dan kalau bisa ya, kalau bisa poin terakhir ini juga dilakukan. Bayangkan ketika saya ngomong seperti ini Anda tidak melihat tayangan video dari saya. Bagaimana perasaan saudara? Ini juga yang saya akan rasakan ketika saya sampai pajang 2 laptop, kanan dan kiri, kanan khusus untuk melihat wajah-wajah kalian, tetapi yang saya lihat hanya nama, foto tidak bergerak, gitu, rasanya seperti apa gitu. Maka terima kasih bagi mahasiswa yang sudah mengaktifkan kameranya. Ya, saya lihat, saya jadi bisa melihat nih ekspresi Anda. Saya ngomong mantuk, oh berarti apa yang saya sampaikan masuk, begitu ya. Dan saya bisa melihat respon-respon itu yang membangun komunikasi yang lebih baik, sehingga malam ini insya Allah menjadi malam yang memberi manfaat bagi kita semua. Kemudian timeline materi kita malam ini adalah konsep dasar PKM, cara menggali ide kreatif, contoh ide kreatif, strategi, sampai nanti latihan menemukan ide. Kalau Bu Mus tadi sampaikan, nanti tolong disampaikan sedikit tentang PKM, karena ini kebetulan seharusnya sebenarnya peserta malam ini adalah peserta yang mengikuti kemarin, jadi melanjutkan. Saya kira peserta yang mengikuti kemarin juga ada di antara kita semua ya, jadi mungkin sudah cukup mengenal apa itu PKM. Dan di kesempatan ini saya hanya akan review sedikit ya. Ini sekilas tentang PKM. PKM itu sendiri adalah program kreativitas mahasiswa yang pemerintah selenggarakan mulai tahun 2001. Jadi sudah 20 tahun ini ada ya. Ini contoh karena PKM 2022 itu belum keluar konsepnya, skemanya seperti apa. Ini saya gunakan pedoman dari 2021. Jadi ada 5 bidang ya. Dari yang paling atas di sini ya. Dari PKM riset ya, dari pertama ini. Kenapa ada yang dilingkari ini kewirausahaan sama GT? Inilah yang diharapkan kita semua paling tidak menjadi PKM pertama ya, bukan pertama yang sesungguhnya, tetapi PKM pertama untuk mengawali kita untuk mencoba selalu aktif mengikuti PKM, yaitu 2 PKM, PKM kewirausahaan dan PKM gagasan tertulis. Tentu dengan banyak pertimbangan dari Bumus khususnya, karena saya kira juga PKM 2 ini bukan PKM yang atau bisa dibilang lebih memiliki sisi kemudahan dibanding PKM yang lain ya. Kemudian ada PKMK, ada PKM pengabdian masyarakat, ada PKM penerapan iptek, karya cipta, ini 5 bidang. Kemudian ada +1 gagasan futuristik ya. Kemudian ada yang konsepnya ini, kalau pertama ini konsepnya proposal. Kalau bicara proposal, saya yakin mahasiswa dan beberapa di antara Anda semua sudah pernah menyusun proposal. Namanya proposal, pasti ujung-ujungnya adalah diserahkan kepada pihak tertentu, diajukan untuk disetujui, dan setelah disetujui akan dapat sebuah atau dana begitu ya. Maka di sini luarannya adalah pendanaan kalau proposal. Ya, pendanaan, terus kita lakukan aktivitas sesuai rencana di dalam proposal itu, terus kita laporkan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Endingnya semacam itu. Jenis yang kedua adalah hasilnya nanti wujudnya adalah karya tulis, karena sifatnya satu itu gagasan tertulis, jadi konsep tentang kebaikan masa depan itu GT. Kalau artikel ilmiah ini adalah berdasarkan sebuah penelitian yang sudah dilakukan ya, kemudian ditulis menjadi sebuah artikel ilmiah ya.
maka dia tidak berupa istilahnya pendanaan, tetapi istilahnya ada hadiah. Ya, dua-duanya adalah hadiah. Karena ketika hadiah Anda dapat uang, ya sudah dinikmati, ya digunakan adalah hak kita, tidak perlu dilaporkan untuk apa begitu ya. Ujungnya sama-sama ada ujung di PIMNAS. PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional. Jadi nanti kita akan berkompetisi secara nasional dengan mahasiswa lain yang lolos begitu. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa kalau sampai ke sana. Saya dulu lolos, tetapi tidak sampai ke PIMNAS. Jadi lolos nilai minimum, jadi melewati batas nilai minimum. Karena ada dua kategori ya. Lolos nilai minimum artinya didanai begitu. Ada yang sampai diundang untuk ikut PIMNAS. Itu dengan bobot nilai tentu berbeda, lebih tinggi begitu ya. Kalau GT masih ikut PIMNAS, jadi diperdebatkan, dipresentasikan, tetapi kalau AI itu berakhir di jurnal ilmiah ya, karena dia sudah sebagai laporan dari misalnya penelitian begitu, tidak perlu diperlombakan di sana karena sudah final di sebuah artikel ilmiah. Oke, sampai sini sudah sedikit banyak ada gambaran belum kira-kira yang tadi ngeklik polling tidak tahu gitu. Jadi Kemendikbud itu memberikan wadah untuk mahasiswa menelurkan kreativitas di beberapa bidang begitu. Dan sebagai stimulusnya pemerintah menyediakan anggaran dana untuk kita semua yang mengikuti dan lolos begitu. Sampai sini secara umum seperti itu. Dan gambaran dananya berapa ya. Gambaran dananya kalian bisa, oh ini ada sedikit salah ketik sedikit ya. Kalian bisa lihat di tabel ya. Jadi gambaran dananya untuk 5 bidang dan gagasan futuristik ini adalah, ini terlalu kecil nih 3 sampai 5 ya. Oke. Seharusnya itu 5 sampai 10. Sorry ini salah saya. 5 sampai 10 juta. Jadi mungkin ini juga menjadi stimulus saudara, seharusnya ada uang sebanyak itu yang sudah disiapkan pemerintah untuk setiap judul yang lolos. Uangnya nanti dikelola, disesuaikan dengan proposalnya, kalau lebih itu juga menjadi hadiah bagi kita. Ya. Kalau GT sama AI 3 juta saja. Jadi tidak ada rentangan. Kalau ini kan ada range antara 5 sampai 10. Kenapa demikian? Karena setiap proposal punya anggaran keuangan yang berbeda-beda. Saya yakin sebagai mahasiswa yang cerdas, dia akan memilih bagaimana menganggarkan semaksimal mungkin ya, agar nanti cairnya juga semaksimal mungkin. Jadi gambaran singkatnya ya, jadi membuat proposal, ya, membuat karya tulis, nanti pemerintah menyiapkan dana begitu. Kira-kira menarik tidak dapat uang 5 juta atau 3 juta atau 10 juta? Menarik, menarik. Menarik ya. Sangat ya. Saya pun yang udah pernah pengen lagi kalau masih bisa begitu ya. Paling tidak nanti mendampingi Anda yang punya kesempatan. Saya sudah tidak punya kesempatan. Begitu ya. Istri saya saat zaman jadi itu pernah 4 kali lolos. Nah, itu semoga nanti ada mahasiswa ini yang mumpung masih semester 3, 1, apalagi 1 ya, yang 5 tetap masih punya kesempatan sampai ke 7 nanti. Sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya gitu. Anda bisa jadi anggota ya. Jadi di sini kan ada jumlah keanggotaan 3 sampai 5. Ya, dan harus jenjangnya berbeda. Artinya semester 1 nggak boleh seluruhnya semester 1 atau semester 3 semua, 5 semua. Harus ada paling tidak pembeda 1. 3-3-1 atau 3-3-5, 1-1-5 gitu. Bebas atau beda semua 1-3-5 boleh. Gitu ya. Ini untuk konsep keanggotanya. Maka tadi Bu Mus menyampaikan di awal untuk BEM yang mayoritas semester 5 akan dijadikan kelompok tersendiri yang isinya 2 orang. Nanti tinggal rekrut 1 anggota. Nanti masalah benar-benar pelaksanaannya modelnya seperti itu silakan. Kalau mau mencari kelompok sendiri itu lebih baik, tetapi kalau memang mengharuskan yang sudah kenal biar nanti lebih enak cepat menggali idenya silakan. Semuanya punya sisi plus minusnya. Saya yakin kalian bisa mengelola dengan bijaksana. Oke, sama dengan GT juga 3 sampai 5 ya. Meskipun konsep saya minimkan paling sedikit 3 saja biar uangnya nggak usah dibagi-bagi banyak, ya terserah gitu ya. Tetapi
itu strategi saja. Lebih banyak kepala, lebih banyak ide itu juga positifnya, ya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan dulu sebelum lanjut. Izin, Mas. Oke, Mas Iksan, sepertinya yang mau bertanya. Oke, boleh, silakan. Terkait masalah program kreativitas mahasiswa, saya pernah membantu salah satu rekan di Universitas Negeri Manado, itu mengangkat tentang keilmuannya. Jadi yang berkaitan dengan ilmu fisika, kebetulan pada saat itu radiasi benda hitam pada penerapan screen sablon. Kemudian wujud daripada proposal yang diajukan itu hasilnya dipamerkan. Nanti ketika di Untak sendiri ini ada program PKM yang wujudnya seperti pameran juga, Pak, atau bagaimana? Oke, nanti mungkin saya menjawab sekilas, Bu Mus kalau nanti mau menambahi, monggo ya. Jadi PKM itu yang kita targetkan seperti kita di awal sampaikan ada PKMK dan PKM-GT ya. Semua PKM ada beberapa PKM yang bisa dalam tanda kutip dipamerkan begitu ya. Karena beberapa universitas punya namanya acara mungkin istilahnya gebiar PKM. Jadi PKM-PKM yang lolos itu dipamerkan di universitas. Itu juga ada semacam itu gitu ya. Saya kurang tahu pasti untuk memiliki konsep acara itu atau tidak begitu. Kemudian tadi poin 1 tadi yang saya garis bawahi tentang harus sesuai bidang. Di sana ada beberapa catatan yang perlu saudara. Nanti saya akan share untuk pedoman 2021 ya. Jadi ada kriteria keilmuan di sini. Kalau PKMK ini tidak terkait bidang keilmuan. Ya. Jadi bebas kita mau program studi apapun bisa bikin PKMK gitu. Tapi PKM tertentu harus sesuai bidangnya. Misalnya ini PKMR, ya riset ya, sesuai bidang keilmuan, lintas bidang dianjurkan. Kalau GT tidak terkait bidang ilmu. Salah satu alasan kemarin Bu Mus dan saya memilih PKMK dan GT itu karena itu. Kita punya ruang lebih luas, tidak terkait bidang ilmu, tidak terkait bidang ilmu. Mungkin itu. Mungkin Bu Mus kalau ada tambahan monggo. Mohon izin Mas, sekali lagi. Ini untuk PMKK yang tidak terkait bidang ilmu, apakah produk-produk dari kesenian atau kebudayaan juga bisa dimasukkan? Seperti misalnya kerajinan tangan yang berasal dari salah satu kearifan lokal misalnya, Pak. Sangat bisa ya. Jadi budaya, masalah kehidupan sosial itu sangat mungkin, sangat bisa. Misalnya produk budaya yang berupa kesenian yang memiliki nilai komersil atau memiliki nilai komoditas, itu bisa masuk ke PKMK. Atau Anda punya konsep bagaimana nilai budaya ini bisa eksis ya di tengah-tengah globalisasi, Anda punya gagasan caranya atau bagaimana caranya Anda bisa masuk ke ranah PKM GT. Jadi punya konsep bagaimana kearifan lokal, kesenian itu bisa bertahan atau dikenal lebih luas, itu juga bisa. Mungkin pertanyaan Mas Iksan ini bisa menggugah sedikit yang lain juga ada gambaran-gambaran begitu. Mas ada yang ditambahkan mungkin? Saya mau menambahkan ini terkait tadi pertanyaan Mas Iksan ya, yang lolos dipamerkan itu ya Mas Iksan ya? Iya Bu. Selama ini untuk Untak ya itu bagi PKM yang lolos ini memang Untak sendiri belum, setahu saya ya, belum ada kegiatan untuk memamerkan itu gitu. Ya, jadi kita masih targetnya yang penting itu lolos dulu gitu. Baik, Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada program, Bu. Nah, ini berhubung ada ya saya anggap ini usulan aja, nanti akan saya sampaikan kalau kita pas rapat dengan Warek 3, Wakil Rektor 3. Gitu Mas Iksan. Terima kasih ya Mas Iksan. Terima kasih Bu. Ya, oke. Itu Pak Wawan tambahan dari saya. Terima kasih Bu Mus ya. Semoga paling tidak nanti diawali dari fakultas kita ya. Nanti suatu saat melalui BEM ada kegiatan semacam itu. Sangat mungkin, apalagi ketika mahasiswanya juga punya motivasi dan semangat seperti ini.
Oke, saya lanjut sedikit lagi ya. Untuk poin ini saya kira sudah cukup ya. Intinya kan kalian melihat nominalnya dan menjadi daya tarik gitu ya. Kalau kriterianya, syaratnya, detailnya mungkin di sesi lain gitu. Ya, karena malam ini lebih kepada bagaimana sih menggali ide begitu ya. Oke, konsep dasar dari PKM ini ada dua hal yang utama ya. Yaitu pertama itu punya ide kreatif. Jadi bisa ada gagasan ide kreatif. Namanya juga program kreativitas mahasiswa. Maka kata kunci atau konsep dasarnya adalah ide kreatif. Setelah itu ide kreatif itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan yang semacam apa? Nanti kita ikuti pedoman yang ada. Paling tidak nanti untuk belajar kita menggunakan pedoman PKM 2021 karena PKM 2022 belum ada, tahunnya saja masih 2021. Sebenarnya ini sebagai persiapan kita itu ya. Jadi konsepnya itu dua ya. Punya ide, tulis ide itu dengan kemasan yang sesuai pedoman. Karena kita sedang meminta uang kepada pihak tertentu, maka kita ikuti kemauan pihak itu, yaitu pedomannya. Kemudian yang menjadi kata kunci tadi, kalau konsep dasarnya dua, punya ide, tulis gitu ya. Kalau kata kuncinya di sini adalah kreativitas. Ya, kita punya dua belahan otak kanan dan kiri. Saya yakin yang semuanya punya potensi, tetapi di sini kreativitas lebih cenderung dilahirkan oleh otak kanan kita. Maka latihlah itu agar kita menjadi punya banyak ide kreatif. Kita harus berpikir yang berbeda begitu, berpikir untuk ya setiap masalah. Jadi satu masalah itu solusinya lebih dari satu. Misal nih, kita itu ya, jadi poin di sini, jadi kita harus mencari alternatif sebanyak mungkin ya. Mencari alternatif sebanyak mungkin untuk memecahkan sebuah masalah. Lapar saja solusinya banyak. Bisa makan mie instan, bisa pesan GoFood ya, bisa minum air kalau nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa lagi, nggak punya air minum sekalipun, kita bisa pasang ikat pinggang, dikencangkan gitu. Artinya satu masalah lebih dari satu solusi, tetapi carilah solusi yang paling kreatif gitu. Tapi ingat, kreatif itu tetap berdasarkan keilmuan, artinya nggak hanya nyeleneh saja begitu ya. Kalau nyeleneh saja larinya ke lebih viral gitu, tapi setelah itu hilang gitu ya. Jadi kreatif yang berkeilmuan gitu. Kemudian poin berikutnya dari kreativitas adalah bagaimana kita biasa seperti manusia layaknya melihat seperti orang lain, tetapi berpikir berbeda daripada orang lain. Ada hujan akan direspon oleh banyak orang dengan respon yang berbeda. Yang mau ngapel, hujan menjadi sesuatu yang menyebalkan. Yang punya payung banyak akan menjadi sesuatu yang punya potensi. Wah, ini tak sewake payungnya. Yang punya es, jualan es, ini sebuah kemalangan. Artinya Anda di situasi apa, jadilah apa yang kira-kira Anda bisa mencari sisi potensi dari sebuah peristiwa atau masalah. Itu kata kunci kreatif lebih di sana. Begitu. Jadi Anda lihatlah dengan berpikir yang berbeda meskipun Anda melihat objek yang sama gitu ya. Kemudian ini semua itu kreativitas harus bisa dituangkan kepada tulisan. Karena sekreatif apapun ketika masih di alam imajinasi tidak memberi arti dan tidak diketahui oleh orang. Apalagi mau dikasih uang untuk dibiayai, siapa yang mau begitu. Maka dituangkan dalam tulisan dan tulisannya itu harus sesuai pedoman agar yang lain baca itu mudah. Gitu, tahu sisi kreatifnya. Ini sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi. Saya yakin seluruhnya sudah pernah minum ini ya, teh botol. Ini saya tidak disponsori oleh teh botol Sosro ya. Ilustrasinya adalah kadang ya, pertama ide itu pada saat dicetuskan akan banyak mendapat, bisa jadi dianggap tidak realistis, dianggap nggak waras dan lain sebagainya. Buktinya ini ya, salah satunya adalah teh botol Sosro tahun 1973 itu banyak mendapat cibiran orang. Mana laku begitu ya, wong teh kok diwadahi botol.
lebih enak bikin teh di rumah saja gitu. Tetapi si pencetus ide ini tetap melaksanakan idenya yang sebenarnya kalau kita lihat sekarang adalah sebuah ide yang sangat kreatif kala itu. Tapi terlihatnya adalah ide bodoh gitu ya. Oke, jadi bisa jadi kebodohan kalian yang dilihat oleh orang saat ini adalah kreativitas yang akan bisa dilihat kreatif tahun-tahun mendatang gitu. Maka berpikir beda, tidak usah merasa berbeda gitu atau aneh atau asing. Buktinya diikuti oleh pasar global ya, ada Coca-Cola, ada Pepsi begitu dan minuman-minuman lain. Bahkan Aqua juga terinspirasi dari teh ya. Teh dibotoli payu, wedang bening ya payu gitu, air putih ya laku begitu. Maka muncullah Aqua dan teman-temannya. Gitu ya. Jadi ini salah satu ilustrasi bagaimana berpikir kreatif dan tidak selalu kreativitas itu diapresiasi saat itu juga gitu ya. Ilustrasi lain adalah ini ya, kebetulan ini ide yang menggagasnya adalah seorang mahasiswa dari teknologi hasil pertanian IPB ya, namanya Yanuar. Penemuannya ini tahun 1972 ya, mungkin ya pernah semuanya menikmati Nathan de Coco ya. Konsepnya sederhana, hanya bagaimana kelapa itu dijual tetapi dalam bentuk kemasan, dalam bentuk dan wujud yang berbeda ya, dikemas, dibungkus kecil-kecil, dijual. Saat itu juga dianggap ya nggak laku, makanan apa ini, jangan-jangan beracun dan lain sebagainya. Intinya sulit waktu itu dipasarkan. Tapi nyatanya apa sekarang? Ya sekarang berkembang besar, menjadi perusahaan besar, banyak brand-brand serupa ini yang muncul, gitu ya. Oke, ini ada beberapa. Salah terakhir adalah ini. Ya, siapa yang tidak kenal ini saya yakin teman dari mahasiswa ini. Selain obat mah ya, enggak ya. Mahasiswa sekarang mahasiswa yang makmur, ya, apalagi yang dapat beasiswa ya. Kayak mie instan, konsep berpikirnya adalah bagaimana ya, ini bisa diambil idenya nih. Bagaimana saya pernah ambil ide ini tapi nggak lolos waktu itu. Jadi konsepnya adalah bagaimana mie ya yang biasa dinikmati ya, yang repot bikinnya jadi lebih instan, proses membuatnya bisa dinikmati oleh semua orang. Saya waktu itu membuat konsep tahun 2008 membuat konsep nasi dari jagung tetapi konsepnya instan. Meskipun saat ini sudah ada bubur ayam instan ya, sekarang ini. Dulu itu saya ngajuin itu tapi tidak lolos. Ya. Jadi saya mengambil ini. Maka ide bisa juga lahir dari kita mengamati kreativitas orang yang sudah lebih awal begitu ya. Oke, saya tanya dulu, mana yang paling kreatif menurut Anda dari gambar ini? Apakah ini kreatif atau tidak? Ini 1, 2, 3, 4. Semangka, Pak. Semangka. Oke, yang paling menarik perhatian adalah nomor 3. Anda tahu bagaimana harga dari semangka ini di Jepang? Orang nikah itu bisa dikasih hadiah semangka hanya karena bentuknya yang berbeda. Coba di Indonesia kasih orang ulang tahun menikah dikasih hadiah semangka bulat biasa. Ya. Tapi hanya karena bentuknya yang berbeda, kreativitas yang lahir di situ membuat bentuk berbeda ini menjadikan nilai ekonomis dari sebuah barang yang biasa jadi mahalnya luar biasa, jadi punya sisi keistimewaan. Ya, semangka buat kado ulang tahun itu lumrah ketika bentuknya begini. Maka mungkin Anda bisa mengonsep apalagi yang kira-kira ya bisa mirip dengan ini tetapi ada sisi berbedanya. Oke, bagaimana ini gambar ya, mobil dicat, digambari ya, kalau naik di sini seakan-akan dia jadi tukang potong rambut dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk berpikir berbeda ya, dan ada nilai-nilai kreatif. Oke, saya pertama melihat ini ya, saya kira ini belum selesai dipasang gitu. Tetapi memang karena itulah yang membuat kita, ini kan iklan ya, jadi kita ingat gitu. Jelenehnya ini bikin kita ingat gitu, kreatifnya ini. Oke, sekarang ini mana yang paling, apakah ini dianggap sebagai produk kreatif menurut Anda? Yang ini apa ya? Yang ini
Oke, ini sama yang ini sama ini kotak surat, sama-sama kotak surat, tapi dibuat semacam bentuk ini anjing, ini kucing. Kalau ini gantungan kunci, bentuknya seperti kata ya. Jadi tas, tetapi ada gambarnya pistol ya. Oke. Kalau ini kurang tahu apakah betul-betul ada ya, skuter 1 roda. Ini hanya tempat minum, tetapi ada gambar potongan wajah gitu yang sehingga ketika diminum tuh seakan-akan transparan. Ini contoh-contoh kreativitas gitu. Ya. Kemudian ya, sebenarnya bagaimana sih menggali ide kreatif gitu. Ingat, lagi-lagi kita harus kembali kepada ruhnya PKM, kreativitas. Maka yang kita latih pertama adalah kreativitas. Nanti masalah tata tulis, jadi yang tadi Bu Mus sampaikan di awal, jangan horor dulu. Nulis-nulis, bikin semacam proposal itu kayak apa dan lain sebagainya. Jumlahnya itu hanya 10 lembar. Jumlahnya hanya 10 lembar. Ada pedomannya, ada dosen yang bimbing. Jadi sebenarnya masalah ini bisa diabaikan sementara. Tapi masalah yang utama adalah kalian adalah bagaimana menggali ide kreatif yang bisa dibuat menjadi PKM. Itu tugas utama Anda sebenarnya. Maka salah bagi mahasiswa yang tadi takut untuk membuat PKM. Ya, karena pada akhirnya juga Anda membuat karya tulis. Finalnya Anda membuat ada yang TA, ada yang skripsi begitu. Ya, ini hanya miniatur dari itu begitu ya. Cuma dilombakan dan dapat uang. Skripsi malah buang uang ya. Oke, ini kesempatan yang baik, dapat uang juga. Cara menggali ide adalah, saya yakin smartphone adalah teman Anda ya, yang durasi pemakaian per hari di atas 5 jam, saya yakin. Maka gunakan itu ya. Kalau perpus, akses ke perpus susah atau masih terbatas Anda tidak di Semarang, gunakan internet untuk mencari PKM. Kebetulan di masa pandemi itu semuanya serba online. Maka jejak digital tentang PKM itu sangat banyak di internet. Anda ketik PKM saja, enter di Google, itu nemu banyak banget. Maka baca, cari dari berbagai media, offline maupun online. Cari contoh-contoh PKM, judul-judul, nanti saya akan tayangkan di bagian akhir, contoh judul-judulnya. Kemudian cara berikutnya adalah ini FGD ya. Jadi Anda yang sudah jadi kelompok, nanti sudah terbentuk kelompok, berdiskusilah yang terfokus. Misalnya tentukan masalah utama. Saya mau ngambil masalah masalah sosial misal. Saya mau ngambil masalah kesehatan misal. Ya, jadi punya gagasan konsep. Atau PKM-nya saya mau buat makanan, mau buat minuman, produk kecantikan, produk kesehatan, ya, atau produk kesenian tadi, ya, kerajinan dan sebagainya. Setelah menentukan itu, fokus diskusinya mau setelah punya topiknya, kira-kira apa begitu. Jadi cepat terarah, bisa menghasilkan ide kreatifnya. Ya, saya sempat cerita di pertemuan sebelumnya. PKM saya yang lolos itu idenya hanya muncul gara-gara kita ngobrol berdua, waktu itu masih 2 orang anggotanya. Saya ngobrol, ada koran di depan saya yang dilalai ya, yang kebetulan bukanya itu di halaman pertama masalah anak jalanan di Kota Semarang. Dari situ ya kita ngobrolin ini saja gitu. Jadi kadang-kala pokoknya ketemu, kumpul, ada niat dari hati, Allah kasih jalan, itu saja. Nanti ada entah dari mana itu muncul begitu. Yang penting awal adalah niat untuk mencoba begitu. Langkah yang lain adalah untuk mencari ide adalah ini, kumpul begitu ya, ke kafe, kemana ya, kalau sekarang memungkinkan kumpul di kantin di mana, ngobrolin PKM, ngobrolin masalah seakan-akan jadi orang penting, ada masalah apa diobrolin, masalah negara kita diobrolin. Nanti di situ akan ada ide. Ngobrol sama teman satu tingkat belum puas, kakak kelas, dosen. Saya kira saya dosen baru di FBB, saya lihat dosennya friendly semua, dosennya welcome semua ketika mau diajak berdiskusi. Saya yakin gitu. Apalagi Bu Mus sudah menyampaikan kepada rekan-rekan dosen, mahasiswa dibantu begitu. Ketika mau diskusi dilayani dengan baik, pasti ini. Jadi nanti yang sudah di Semarang jangan segan-segan untuk datang ke kampus ngobrolin PKM. Gitu ya.
Saya kira nanti ada acara lanjutan untuk kegiatan ini. Berikutnya adalah observasi. Ya, observasi bisa Anda langsung, bisa Anda lewat media. Jadi, tetapi melihatnya ini saya kira harus ada kepekaan dan keilmuan. Karena kreativitas itu sebenarnya hanya timbul karena bekal pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada di dalam diri kita untuk melihat sesuatu begitu. Gitu ya. Jadi observasi ini akan mendapatkan hasil kalau kita punya kepekaan, punya pengetahuan dan punya pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini didapat dari mana ya? Ya peristiwa-peristiwa yang kita lalui tadi, baca buku, baca majalah dan lain sebagainya, riset di online gitu, diskusi ya. Terus kita ngobrol dengan teman-teman hingga akhirnya observasi ini bisa membuahkan hasil. Ini semua bisa dipadu-padankan, artinya Anda semua observasi dulu secara individu, ketemu ngobrolin temuan Anda, begitu. Ya, kemudian ada yang diajarkan oleh dosen bahasa Indonesia saya masih ingat sekali ini, waktu itu jadi pembimbing di salah satu kegiatan ya, di kegiatan masih PKM juga, beliau menyampaikan teori copy the master, bukan mengajarkan plagiasi, ya, bukan mengajarkan copy paste, begitu ya, copy paste ya, tetapi adalah teorinya adalah ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi amati, tiru, modifikasi. Kalian pengennya PKMK, maka cari sebanyak-banyaknya judul PKMK, cari sebanyak-banyaknya proposal kalau bisa dapat, ya, filenya PKMK. Pelajari, baca, pahami polanya, nanti Anda bisa menyusunnya. Jadi udah ngerti wujudnya real kayak apa. Lalu M-nya modifikasi, jadi cari pembedanya, sisi kreatif Anda tetap ada. Jadi tidak hanya mengcombine yang sudah ada. Ya meskipun kreativitas juga bisa muncul karena mengkombinasi. Misalnya smartphone ya. Smartphone sebenarnya kan dulu sebelum smartphone bagaimana HP digabungkan dengan teknologi radio, dengan teknologi kamera. Ya kan dulu kan terpisah, semua gadget itu terpisah. Tapi disatukan menjadi satu unit HP kala itu, ya, ada kamera, ada radio. Itu kan kreativitas. Maka copy the master ini menjadi salah satu cara untuk menggali ide. Yang berikutnya adalah masalah trending topic. Karena saya lihat penjurian PKM salah satunya adalah sensitivitas mahasiswa terhadap problematika bangsa. Jadi masalah kekinian gitu. Maka apa yang sedang banyak dibicarakan, ya, apa yang sedang banyak menjadi masalah, ya, itu yang diangkat. Ini akan memberi poin tersendiri bagi kita, ya, ketika di tahap penjurian, begitu ya. Oke, saya tanya dulu nih, TikTok hari ini trendingnya apa? Minggu-minggu ini, saya tanya. Siapa yang rajin TikTokan? Siapa tahu TikTok bisa melahirkan itu PKM. Saya panggil saja namanya ya, Siti Maya Novita, Mbak Siti Maya Novita. Mana orangnya? Ya, oke, Mbak. Iya. Trending topik yang Anda tahu saat ini apa? Bebas, masalah sosial, masalah apalah terserah gitu yang Anda temui. Erupsi Gunung Semeru. Oke, ada musibah letusan Gunung Semeru. Kemudian selain itu? Mahasiswa UB yang dilecehkan oleh pacarnya. Oke, satu lagi? Oke, mungkin dua dulu. Saya tanya, apakah trending topik 2 itu bisa diangkat menjadi PKM? Menginspirasi PKM, misalkan apa gitu? Misalnya satu, masalah korban bencana alam. Ini bisa diangkat nih jadi PKM. Bagaimana membuat misal ya, kan ada beberapa PKM yang lolos tahun 2020 oleh mahasiswa UGM, itu bagaimana menciptakan sebuah alat ya sensor di daerah rawan bencana di Banjarnegara. Dia membuat semacam sensor sederhana yang mendeteksi pergerakan tanah. Jadi sebelum longsor, setiap hari itu sudah terkirim ke operator pergerakan tanahnya. Jadi perkiraan longsor itu bisa diprediksi lebih dini.
Artinya tadi trending topik itu mungkin tidak langsung memberi impact kepada kita ide, tetapi ada muncul ide yang terkait dengan yang trending begitu. Kan akan lebih memberikan efek kepada penguji, wah ini bisa juga nih konsep bagaimana pencegahan dini sehingga korbannya minim misalkan begitu. Misalnya konsep tadi ada mahasiswa yang mendapat pelecehan seksual, maka bisa menjadi gagasan tertulis. Misal dengan bagaimana sih, saya yakin korban pelecehan banyak, tetapi tidak banyak yang berani mengadu. Mungkin mahasiswa punya ide bagaimana membuatmu. Bisa jadi ya, misal sekarang kan serba aplikasi. Bagaimana aplikasi pengaduan. Karena orang kalau tatap muka, ngomong, melapor ke dekan, melapor ke rektor, atau ke polisi itu malu. Karena kadang-kala korbannya double. Sebenarnya dia korban, tetapi kalau lapor, seakan-akan menjadi korban baru lagi oleh yang seharusnya menolong gitu secara psikis. Nah ini kan jadi ide. Maka trending topik itu juga memberikan inspirasi untuk mendapatkan ide kreatif, gitu ya. Jadi kurang lebih itu beberapa cara yang bisa Anda lakukan, bisa dipadu-padankan, dan saya yakin ide kreatif juga secara klasik kadang-kala Anda ketika di toilet juga bisa jadi dapat ide ya. Jadi banyak cara lah dapat ide. Tapi ide-ide yang bisa terkonfirmasi sehingga bisa menjadi ide yang diakui di PKM. Tapi tidak semua ide itu bisa dijadikan ide kreatif untuk PKM, karena ide itu harus memenuhi beberapa hal. Satu, yang jelas ide ini bisa membawa manfaat. Begitu. Membawa manfaat, kemudian saya lari dulu ke spesifik. Jadi spesifik idenya itu kemana arahnya, ke PKM jenis apa, ke bidang apa, begitu. Kalau sesuai bidang kita, ketika itu ada ketentuan di PKMK kan dan GT kan tidak ada ketentuan sesuai bidang ya, maka aman saja. Maka harus spesifik ke bidang kalau membidik PKM jenis lain. Menarik, kenapa menarik ini menjadi penting? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah ketika kita ngurusi hal yang ada passion di dalam diri kita, ketertarikan, saya yakin melipat gandakan energi kita. Sekaligus menarik ini juga membuat penilai ada di awal itu ada apa ya, rasa ketertarikan, ada ide ini kok begini ya, jadi dapat poin, dapat perhatian dulu begitu ya. Kemudian ide juga harus memberi inovasi, ada sentuhan-sentuhan kekinian, pembaruan ya terhadap ide-ide yang sudah ada. Maka tadi ATM, amati, tiru, modifikasi, ada sisi modifikasinya, ada sisi pembaruannya. Dan yang jelas, karena ini ilmiah, maka harus ada referensinya, harus ada datanya. Jadi tidak hanya berdasarkan ide kreatif, tetapi tidak bisa ada referensi pendukung. Maka kalian harus menemukan referensi pendukung. Harus menemukan data-data untuk mendukung ide kalian itu bisa direalisasikan. Ya. Yang terakhir adalah mampu. Mampu ini cakupannya luas ya, seperti misalnya contoh kita sering mendengar haji bagi yang mampu. Maka mampu di sini konteksnya luas. Satu, mampu secara keilmuan kita, mampu secara waktu, mampu secara misalnya dana, anggaran yang kita ajukan sesuai dengan kemampuan dana itu begitu. Oke ya. Jadi ide-ide itu harus memenuhi syarat ini. Oke. Sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi cari inspirasi ide dengan beberapa cara. Setelah punya ide, kira-kira dikaji idenya saya ini, idenya kelompok kita ini sudah memenuhi unsur ini belum? Gitu. Oke, sampai di sini bisa. Oke, ada beberapa yang koneksinya tadi katanya terganggu. Saya sudah record ini, nanti saya upload mungkin di YouTube ya. Nanti linknya saya share. Kalau memang ada beberapa yang mengikutinya tidak bisa maksimal, gitu ya. Mungkin juga sambil melakukan aktivitas lain. Anda masih menyempatkan diri, sibuk tetapi menyempatkan diri juga itu sesuatu yang patut saya apresiasi. Oke, kita lanjut lagi. Tinggal beberapa bagian ya. Ini saya suguhkan contoh-contoh judul ya. Semoga ini juga bisa menginspirasi Anda semua. Nanti ada salah satu judul dari saya juga yang lolos waktu itu yang PKMGT. Oke, kita lihat dari PKMK dulu. Ada poin yang harus kita cermati di sini.
ya, sesuai dengan pedoman, yaitu produk iptek ya. Jadi menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada sentuhan di situnya. Tidak hanya misalnya keripik talas, ya. Nggak ada sentuhannya. Tapi waktu itu yang booming, yang sempat saya sampaikan juga di forum sebelumnya, ada keripik bonggol pisang. Itu kan nggak biasa kreatif, tetapi ipteknya di mana? Bonggol pisang ini diteliti dulu, punya kandungan apa. Ternyata punya kandungan mineral, vitamin, dan lain sebagainya yang baik untuk kesehatan tubuh. Maka produk ini punya sisi ipteknya. Punya komoditas, ada sisi komoditas usaha, karena bonggol pisang yuk gampang, banyak, begitu, murah, malah gratis, gitu ya. Kemudian mahasiswa bisa mengeksekusi ini sebagai bentuk usaha. Ya, jadi ada syarat-syarat itu konsep atau gagasan di kewirausahaan. Ini contohnya ya. Inovasi tempat makanan dan minuman lipat sebagai upaya mewujudkan gaya hidup bebas sampah. Saya yakin maraknya makanan, ini mungkin yang menjadi latar belakang, yang maraknya kita beli makan online, pasti pakai kemasan. Ya kan? Kalau kita datang ke rumah makan kan piring ya, bisa dicuci, bisa tidak jadi sampah gitu. Tapi maraknya kita beli online banyak sampah. Nah, konsep idenya adalah bagaimana mengurangi sampah itu dengan teknologi sederhana, yaitu membuat tempat makan dan minum lipat. Jadi kan mengurangi volume sampah. Kalau Anda pernah nonton bagaimana anak Jepang habis makan minum kotak susu, mereka akan membuka kotak susu itu menjadi lempengan kertas lagi, ditumpuk, dipres begitu. Ya, itu kan kesannya sangat kecil, tetapi ketika dilakukan serentak satu Indonesia, efeknya sangat besar. Kalian harus juga cantumkan konsep itu di tulisan. Kemudian ini ada gel scrub pemutih gigi beraroma vanili dari, Anda tahu ini apa ini? Areng, Pak. Nah, areng. Areng itu apa? Areng itu ya kayu yang dibakar hitam gitu ya. Tahu lah ya, areng yang seneng nyate itu ya. Itu kan Tahu. ini sisi kreatifnya apa? Itu kan barang yang biasa, barang yang diabaikan, hanya dicari saat ada Idul Adha, banyak daging gitu ya, mau bikin sate baru keinget arang. Tetapi arang ini dengan pendekatan keilmuan bisa dijadikan media scrubnya itu ya. Bahkan kalau kalian lihat kan juga ada yang produk modern tetapi ada campuran arang ini di kosmetik begitu. Kenapa? Ya, diteliti arang itu ada apanya yang membantu pemutihan gigi atau pemutihan wajah, atau rambut juga kadang ada yang pakai arang gitu. Maka sisi ipteknya ada. Itu kan sederhana kan? Jadi mulailah berpikir seperti itu. Apa sekarang tengok kanan kiri apa gitu ya, karena kadang-kadang ide nggak jauh-jauh dari kita sebenarnya. Dan ini ada Lili Sisi ya, ada salah satu konsep judul yang saya waktu itu pakai dan lolos, ini konsep membuat akronim, meskipun sekarang kayak ada beberapa catatan tidak boleh akronim terlalu panjang dan lain sebagainya. Ini Lili City ya, ini singkatan atau akronim dari judul yang cukup panjang itu ya. Ini kaitannya dengan solusi sampah pasar tradisional. Anda tahu ini? Manggot? Tahu enggak manggot? Larva lalat. Ya, larva lalat. Jadi sekarang pun sudah apa ya, menjadi lahan usaha ini sekarang. Ya, larva lalat ini sudah menjadi komoditas yang banyak anak muda beberapa tempat itu yang mereka buka usaha gitu. Dia membutuhkan tempat yang kecil begitu ya, lokasi yang nggak usah terlalu banyak tempat gitu. Jadi sampah-sampah makanan, sampah-sampah sayuran itu menjadi makanan untuk mereka. Jadi kita pelihara lalatnya bertelur, telurnya jadi manggot ini, manggotnya makan sampah, nanti manggot jadi lalat, lalatnya bertelur lagi dan seterusnya. Kalau manggotnya banyak bisa dijual untuk pakan ternak gitu ya. Ini kan konsep sederhana. Dan perhatikan nanti poin-poinnya sambil amati, sebenarnya
apa sih yang konten harus ada di sebuah gagasan PKM gitu ya, sambil dicermati. Dan ini yang selanjutnya adalah permainan edukasi komunikasi implementatif bagi anak dalam mewujudkan generasi yang terdidik dan terpelajar. Kalau ini bidangnya adalah pendidikan ya, kalau ini lebih kepada bagaimana masalah sosial, yaitu masalah sampah gitu ya, ini kesehatan. Kalau ini makanan, minuman gitu. Jadi PKM itu banyak ragamnya juga, tidak melulu harus makanan produknya. Oke, tidak semua saya bahas satu persatu. Kemudian ada lagi nih, ada inovasi keran air sebagai apa nih? Dia menggunakan membran sampah plastik. Maka ada pemanfaatan barang yang selama ini tidak dianggap. Ya, ini ampas tebu. Jadi konsep-konsep itulah yang menarik bagi penyelenggara ya, Kemendikbud ya, melihat bahwa sisi kreatifnya di situ. Barang yang ada terbengkalai, mengganggu, jadi sampah, tapi punya nilai ekonomis dengan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada layanan online, nah ini yang saya maksud tadi, ketika ada trending topik masalah mahasiswi yang dilecehkan, ini ternyata ada konsep layanan online kesehatan mental generasi milenial. Ini kan juga bisa ya, bisa di-upgrade untuk khusus fokus di masalah itu ya, ketika ada terjadi di kampus atau hal-hal lain yang serupa dengan itu. Terus ini juga judul yang sensitif terhadap trending topik, karena kita sedang masa pandemi, hand sanitizer pernah mahal luar biasa, susah dicari. Dia punya gagasan bagaimana membuat sendiri. Ya, sampai dengan ini, kalau ini sisi budaya ya, Anda yang tahu nginang itu ya. Ada yang tahu nginang enggak? Ini istilah Indonesianya apa ya, nginang ya? Makan sirih, Pak. Makan sirih gitu, yang sampai keluar idu abang ini, makanya kan idu abang. Ya, kenapa orang zaman dulu itu sampai bisa punya gigi yang kuat sampai tua itu ya? Ada apa di idu abang itu? Diteliti komposisinya apa yang membuat gigi itu kuat sehingga melahirkan konsep ini. Ini kan selain sisi kesehatannya ada, sisi dia mempertahankan kearifan lokalnya ada, ya kan? Oke, ini terakhir sudah selesai untuk PKMK-nya. Nanti saya sampaikan PKM GT-nya. Untuk konten muatan ide-ide harus bagaimana, nanti saya satukan saja dengan PKM GT untuk mengefisienkan waktu. Berikutnya GT, ya, gagasan tertulis. Kalau gagasan tertulis, inti utamanya adalah, kalau tadi kan PKMK itu ada penggunaan iptek, memiliki nilai komoditas, bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ya, kalau GT itu konsepnya adalah berupa ide baru, ya, konsepnya tentang perubahan masa depan. Jadi kondisi saat ini adalah seperti ini, dengan gagasan ini ke depannya akan lebih baik. Seperti itu. Ini contoh yang lolos masuk ke PIMNAS. Kebetulan saya ambil ini contoh dari, kalau nggak salah, dari UGM kalau tidak salah. Ini sinergi, integrasi sistem ketenagalistrikan untuk mengatasi masalah kita tidak tahu dengan detail maksudnya apa, karena kita bukan bidang ini ya. Tapi ini contohnya. Nah, ini punya saya waktu itu yang lolos, didanai 3 juta waktu itu karena PKM kita ya. Pendidikan non formal menggunakan busa di sekolah serba bisa sebagai upaya pemberdayaan anak jalanan di Kota Semarang. Ini waktu itu bisa lolos begitu ya. Jadi konsepnya sederhana, hanya tadi amati, tiru, modifikasi. Sekarang atau waktu itu saya lihat ada perpustakaan keliling yang bentuknya mobil. Kenapa tidak ngupgrade perpus itu untuk sebagai media pembelajaran anak jalanan? Nah, anak jalanan dimasukkan ke sekolah kan susah. Mereka sudah terbiasa di jalan bisa hidup dengan ngamen dan lain sebagainya. Mengubah mental mereka kan susah. Hanya bisa dilalui dengan pendidikan. Tapi konsep pendidikannya tidak bisa sama seperti orang yang pada umumnya, karena mereka sudah lahir besar di sana gitu ya. Nah, itu konsep gagasannya. Kemudian ada contoh lain, misalnya ini, ya ini juga lolos didanai, pasar tradisional sebagai
bunker produk lokal. Anda tahu di daerah ke arah Temanggung itu ada pasar yang klasik, ya, yang apa sih nama pasarnya? Ada yang tahu enggak nih di sini? Yang pasar dia konsepnya dagangannya versi tempo dulu, ya, tempat jualannya, kemasannya, jajan pasarnya yang dijual itu makanan-makanan zaman dulu gitu, makanan kuno gitu, makanan tradisional. Ada yang tahu enggak? Yang di Papringan itu? Ya, yang di papringan itu. Ya, betul. Nah, yang itu kan sebenarnya juga kegiatan itu ketika ditulis ini kan hanya sudah ada dilakukan, tetapi dia mengambil konsep sana yang harapannya ini bisa diaplikasikan di tempat lain, begitu. Maka nanti jajan-jajan tradisional, makanan-makanan tradisional itu atau produk-produk lokal itu yang tidak hanya berupa makanan ya, itu tidak hilang, tergantikan oleh produk-produk modern. Kemudian ini ada rancangan sekolah darurat sadar untuk penanggulangan trauma pada anak-anak korban bencana alam. Ya, kalau kita ingat di Aceh setelah tsunami, anak-anak kan lama sekali mereka untuk sekolah, kemudian untuk tidak ada lembaga khusus yang ya mungkin dari pemerintah ada, Basarnas ada, tetapi tidak ada yang fokus ke membuat anak-anak itu menghilangkan trauma tapi dengan pendekatan pendidikan. Dan ini penting untuk anak-anak begitu. Karena mereka harus tetap sekolah, tetapi mereka harus bisa recovery dari trauma-trauma. Maka konsep ini dimunculkan. Ini juga gagasan. Karena kan suatu saat akan ada daerah lain nih yang ada bencana. Akan ada anak-anak yang mengalami trauma. Maka konsep ini adalah konsep untuk kebaikan masa depan. Tadi kan konsep GT kan begitu. Terus ini biji kelor sebagai alternatif penjernih air yang alami murah pada daerah rawan banjir. Ini juga gagasan, ya, tidak ada sisi komersilnya karena untuk sisi sosial, bagaimana daerah rawan banjir ini tetap memiliki akses air bersih dengan konsep sederhana yaitu menggunakan apa ini namanya biji kelor, karena biji kelor, pohon kelor kan hampir di semua tempat ada lah ya, mudah dicari gitu. Ini konsep sederhana, jadi ide itu tidak menjadi masalah baru itu intinya. Menyelesaikan masalah tetapi minim masalah. Karena teorinya adalah satu masalah terselesaikan melahirkan masalah lain sebenarnya. Jalan kaki jauh capek, solusinya sepeda motor. Tetapi sepeda motor menghasilkan masalah baru, polusi gitu ya, angka kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi gagasan konsep ini tuh bagaimana meminimalkan munculnya masalah baru, tetapi menggunakan alternatif yang sederhana begitu. Oke, ide-ide PKM baik GT terus PKMK ini harus memuat apa sih konsep judul ini kan saya ambil judul ya. Jadi ada inovasi, jadi ada pembaruan, jadi ada ide segar di sana. Terus satu di sini harus ada muatan masalah yang disampaikan. Masalah meskipun secara tidak tertulis detail ya, tetapi masalah Anda bisa lihat di sini misalnya. Saya hapus dulu. Masalahnya apa di poin ini misal? Ya ada trauma anak-anak. Ya kan tergambar. Solusi keilmuannya apa? Melalui sekolah. Dekat dengan masyarakat Indonesia sering kena bencana. Ya, ada pemanfaatannya apa? Konsep pendidikannya. Ya. Oke, kearifan ada alam. Ya, alam kan tadi masalah bencana. Kearifan misalnya contohnya ini. Ada muatan-muatan itu di dalam gagasan atau ide dari atau judul begitu, saya kira punya potensi kok untuk lolos begitu ya. Ini GT dan PKMK sudah ada beberapa contoh yang mungkin nanti bisa saya kirim banyak contoh lain atau Anda cari sendiri. Di bagian akhir ini adalah bagaimana strategi penyajian ide. Jadi cara menggali ide yang baik berawal bukan bagaimana berpikir ide, tetapi bagaimana mencari masalah. Ya, bagaimana kita mencari masalah, kemudian bagaimana mencari peluang dan bagaimana mencari kebutuhan. Jadi kalau penelitian kan biasanya berangkat dari masalah saja, tapi kalau PKM ini bisa berangkat dari peluang.
Kalau peluang biasanya larinya kepada bisa gagasan sih bisa, tetapi bisa yang paling dominan itu kekanya ya, ke kewirausahaan. Ada peluang gitu ya. Kemudian kebutuhan. Baru munculkan ide untuk mengatasi ini dan memaksimalkan penggunaan peluang serta bagaimana memenuhi kebutuhan, munculkan gagasan baru. Kemudian nanti setelah acara selesai, kebetulan PKM saya sudah ketemu meskipun bukan versi akhir ya, mungkin waktu itu masih proses bimbingan atau tidak, saya kurang tahu itu file yang terakhir tidak ketemu. Di sana nanti Anda bisa lihat harus ada ini, periksa kelebihan dan kekurangan solusi yang ada. Jadi sebelum Anda menyampaikan, melontarkan gagasan, Anda sudah harus mengkaji solusi yang sebelumnya apa terhadap masalah ini. Lalu Anda kupas kelebihan dan kekurangan, sehingga Anda punya celah. Di bagian ini saya muncul, ini di kekurangan ini saya muncul. Sehingga nanti Anda punya nilai lebih di poin situ, kalau Anda bisa mengkaji kelebihan dan kekurangan. Tetapi pastikan juga ide Anda ini ide yang belum pernah dipakai. Gitu. Kalau sudah ada, maka ada modifikasi di situ. Ya. Kemudian harus juga di poin-poin PKM nanti Anda mengkaji bagaimana peluang sukses solusi Anda. Maka kalau ini ide gagasan saya dilakukan, maka akan ini. Pakai teori tentunya, ya, tidak asal konsep berpikir kita saja. Dan endingnya ya, tetap akan ada kerja tim. Ini kerja tim, bukan kerja individu. Maka diskusilah dengan tim Anda, mengalami masalah kebuntuan atau ingin lebih banyak lagi yang bisa didiskusikan, carilah dosen pembimbing. Nanti mungkin lewat Tumus akan dibantu untuk siapa pembimbingnya, dosen siapa yang menjadi pembimbing. Dan insya Allah saya juga siap karena kesempatan ini adalah seakan-akan saya mengulang kerinduan saya terhadap saat masih kuliah begitu ya. Saya yakin kalau Anda sudah nyemplung di PKM, itu ada zat adiktif di dalamnya, ada membuat kecanduan saya yakin. Tapi syaratnya Anda masuk secara jiwa dan raga di sana. Enggak terlalu repot kok, enggak menyita yang sulit, susah, menakutkan, tidak. Buktinya banyak orang yang ikut gitu. Buktinya saya yang pernah ikut ngajari untuk ikut. Wong saya udah pernah kok, kalau memang susah ngapain saya ngajak susah Anda begitu. Oke ya, ini bagian akhir dan ini benar-benar akhir, ngomong akhir terus Pak. Ini bagian akhir, saya minta Anda untuk mencoba menggali ide. Ya, menggali ide, saya akan tayangkan beberapa masalah. Ya, 2 bagian yaitu kewirausahaan dan PKM-KT. Yang sudah punya ide langsung ngomong. Ini berangkat dari masalah. Ya, masalah pertama adalah adanya sampah pertanian. Jadi kalau masa panen raya itu akan banyak sampah dari apa ini gambarnya padi. Ya. Apa namanya sih ini? Istilahnya apa nih ya? Jerami, Pak. Jerami betul, jerami. Ya. Sampah jerami ini kan bisa jadi masalah. Ya. Anda punya konsep apa yang bisa lari ke kewirausahaan kira-kira? Coba sampaikan pendapat Anda. Ngomong. Sebagai pakan ternak, Pak. Oke, pakan ternak bisa. Selain itu kan sudah biasa ya. Tadi ada sisi kreatif. Ada sisi sentuhan kreatif. Bisa dijadikan apa yang punya nilai komoditas? Bisa dijadikan itu Pak, patung-patung baju itu menekina apa kan namanya itu? Oke, bisa diubah jadi patung, boneka ya, seperti sentuhan keseniannya. Oke, ada lagi? Dibakar Pak, jadi pupuk Pak. Itu udah biasa dilakuin petani. Yang kira-kira memberikan nilai lebih bagi petani. Panen ini nggak hanya bakar, nggak hanya diambil. Oke lah, buat pakan ternak saya yakin masih lebih, tapi sisanya ini memberi nilai lebih sisi ekonomis bagi mereka. Kira-kira apa? Apa? Mungkin padi-padi yang batang-batangnya bisa dijadiin hiasan sepatu yang jadi kayak
gitu deh pokoknya. Kayak jadi hiasan sepatu gitu. Oke ya, oke hiasan sepatu karena sudah ada konsep yang dari eceng gondok, kelapa pisang itu juga ya, berarti mungkin ini bisa gitu ya. Oke, ya misalnya begitu ya. Jadi mulailah untuk melihat masalah, kemudian mencoba berpikir dari arah yang berbeda. Ini punya potensi apa? Jadi nanti petani setelah panen sudah jemur-jemur, ibu-ibunya punya kesibukan lain untuk memaksimalkan sehingga punya income lain dari yang selama ini hanya dibakar. Meskipun punya nilai positifnya jadi pupuk misalkan. Oke, tapi kan kalau ada uang lebih baik misalnya menghasilkan uang plusnya. Kemudian mahalnya susu, misal Anda punya ide apa bagaimana sisi kewirausahaan. Susu mahal, tidak bisa terakses oleh semua golongan masyarakat. Padahal balita butuh susu misalnya. Punya ide apa? Pembuatan susu dari produk lain seperti susu kedelai. Nah, misalnya itu susu kedelai. Sisi kreatifnya nanti cari barang, cari ya barang misalnya tanaman apa atau dari mana apa ya gitu ya, yang bisa memiliki kadar ya tidak sama persis dengan susu tapi memberi manfaat hampir sama ya. Kedelai kan biasa, mungkin ada tanaman lain misalnya. Ya, maka keilmuannya, ipteknya di sini meneliti, cari bahan yang murah, yang melimpah di lingkungan, tidak dianggap, tetapi sebenarnya di dalamnya ada potensi. Gitu ya. Jadi sambil melatih untuk berpikir. Mungkin hari ini tidak langsung clear dapat ide begitu. Tapi mulai melatih diri untuk berpikir mencari ide. Kalau ini GT, misal gagasan tertulis, ada permasalahan pemukiman liar di bantaran sungai dan kemacetan. Punya ide apa? Silakan mahasiswa-mahasiswa kreatif. Pembangunan, kalau untuk pemukiman liar, mungkin kemungkinan pertama pembangunan rusunawa atau relokasi. Yang kedua, imigrasi. Oke, relokasi. Oke, itu contoh tadi ya, ingat konsep awal. Harus mengkaji solusi yang sudah ada, kemudian sisi plus minusnya. Kebetulan tadi yang disampaikan itu sudah dijalankan pemerintah, ya kan? Cari celahnya di sana yang bisa. Kenapa rusunawa tidak menjadi solusi yang baik? Apakah masyarakat banyak yang nggak mau ke sana? Kenapa begitu? Ya kan? Nah, cari sisi situnya. Oke, jadi pasti solusi pemerintah sudah punya. Tapi kenapa tidak berhasil? Sisi mananya yang membuat tidak berhasil? Beri sentuhan ide Anda di sana. Kenapa orang Singapura mau hidup di rusun? Sebenarnya rusun di sana apartemen. Orang miskinnya Singapura itu hidupnya di apartemen. Orang kayanya Indonesia hidupnya di apartemen. Kebalikannya sana. Anda kaji kenapa demikian. Apakah konsep itu bisa dibawa ke Indonesia? Bagaimana cara mengubah konsep berpikirnya? Dan lain sebagainya. Itu nanti dicoba dipikirkan itu. Makanya tadi referensi itu media belajar kalian, cari membaca dan lain sebagainya yang menggali ide-ide itu. Kemacetan misal. Konsep kemacetan, solusinya apa? Solusinya ada ide? Pembangunan jalan tol. Bisa ya. Apalagi yang ada kreatifnya. Menciptakan angkutan umum yang lebih menarik, Pak. Jadi meminimalisir adanya orang-orang yang naik kendaraan pribadi. Jadi mungkin mengurangi itu dengan mengalihkan ke fasilitas umum yang lebih bagus dan menarik. Oke. Ada satu konsep yang pernah saya dengar, jadi semacam Trans Semarang, Transjakarta dan sebagainya, ya, yang di dalamnya itu ada semacam seni-seni daerah yang bersangkutan yang dipamerkan di situ, entah berupa tayangan video atau pakaian yang digunakan oleh kondektur dan supir dan lain sebagainya. Itu juga salah satu teknik untuk menarik minat masyarakat untuk naik ke sana. Itu juga bisa ya ide-ide itu ya. Jadi ada dua arah, menarik sekaligus melestarikan kearifan. Itu sudah ada beberapa konsep begitu ya. Oke, ada ide kreatif lain terakhir untuk macet, menutup semua SPBU di Indonesia. Itu semuanya macet, nggak ada bensin.
jalan bersih ya. Itu kreatif yang tidak berdasarkan iptek gitu ya. Ada lagi terakhir untuk mengakhiri ini? Sosialisasi, Pak. Sosialisasi. Jadi apakah ini cukup efektif dan sudah dilakukan? Karena nanti akhirnya harus merubah mindset. Itu bagaimana ya? Karena kadang mindset itu susah dirubah, tetapi bagaimana menciptakan sebuah sistem yang memaksa mindset mengikuti sistem. Nah itu yang kreatifnya di situ, membuat sistem yang memaksa mindset kita mengikuti itu. Karena kalau sosialisasi pendidikan itu sih sebenarnya yang paling bijaksana, solusi yang paling bijaksana, tetapi itu jangka panjang penyelesaiannya ya. Oke, tapi jawaban-jawaban Anda semua sudah mulailah ada gambaran-gambaran bagaimana melihat masalah, kemudian mencari solusi dari berbagai arah gitu ya. Dan ingat, Anda pernah naik sepeda motor mungkin, mobil mungkin, di salah satu tempat yang baru pernah Anda datangi malam hari, lampu mati di sekelilingnya. Mungkin Anda punya ketakutan, ya, Anda tidak tahu treknya, tetapi setiap kali Anda melangkah 1 meter, jalan di depan yang 1 meter awal tidak terlihat, mulai terlihat karena Anda maju ke depan 1 meter. Maju terus 2 meter, maka 2 meter yang awalnya gelap akan terlihat. Konsepnya adalah yang saya ingin sampaikan kepada Anda ketika mengikuti program ini, PKM, awalnya nggak tahu sama sekali, tetapi langkah Anda satu langkah untuk memulai membuka pengetahuan yang awalnya nggak tahu, awalnya berpikir sulit. Maka jangan takut untuk melangkah dulu. Ya, apalagi sudah ada senter di kanan kirinya, ada lampu penerangan jalan, dosennya sebagai penerang jalan, ada map-nya karena ada buku pedomannya. Ya, karena ingat, sukses itu bukan hal besar di masa depan yang kalian lakukan, tetapi sukses itu dimulai dari hal kecil saat ini yang Anda mau lakukan, tapi untuk kebaikan masa depan gitu. Oke? Mumpung Anda semester awal, yang masih semester awal, mumpung Anda belum wisuda, torehkan sejarah dalam hidup Anda, buatlah BUMUS ingat Anda karena Anda pernah berkarya di FBP. Gitu ya. Saya kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi nanti di kesempatan lain. Saya ingin ketemu Anda dengan ide-ide yang luar biasa yang membuat saya tidak pernah membayangkan itu dan membuat saya terkagum-kagum dengan Anda. Dan saya yakin Anda bisa melakukan itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Bu Mus, silakan. Baiklah, terima kasih Pak Wawan yang telah menyampaikan paparannya. Nah, untuk malam ini nampaknya sudah mulai terfokus ke skim PKM-nya, yaitu kewirausahaan dan GT. Jadi ini saya harapkan paparan malam ini akan menambah wawasan bagi mahasiswa semua. Jadi setelah pertemuan ini nanti ini sesuai dengan usulan dari mahasiswa, katanya mau minta untuk dibikinkan grupnya, kelompoknya. Oke, saya nanti akan memberikan kelompok-kelompoknya itu. Kemudian baik, ini untuk sementara karena saudara itu kan minggu depan sudah mulai UAS, ya. Silakan untuk fokus pada ujian akhir, dan rencana itu kita ketemu nanti tahun depan saja, ya. Jadi awal Januari nanti kita ketemu, ya. Mungkin bisa lewat Zoom seperti ini, Pak Wawan, atau mau offline? Kira-kira bagaimana? Kalau memungkinkan atau blended ya campuran lah, ada yang sebagian online, sebagian offline bisa jadi, karena saya yakin ada beberapa yang terkendala juga ya. Oke, ya. Izin menginformasikan Bu, kalau yang dari PKTTIM ini kan kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau perkuliahan masih daring, ya tentu saja teman-teman masih belum bisa Bu kalau untuk. Baik, Bu Mus, nyuwun sewu barangkali bisa menambahkan ya Bu. Monggo. Mohon maaf, saya cam on dari tadi. Selamat malam Bu Mus, selamat malam Pak Wawan. Nyuwun sewu, tadi saya masih perjalanan, kebetulan ada tugas yang harus saya selesaikan.
Selamat malam semua mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan yang luar biasa sekali ya. Tadi materinya. Mohon maaf Pak, tadi saya came off tadi. Jadi karena baru sampai rumah hari ini. Jadi tapi intinya mungkin saya menambahi Bu Mus, kami dari Dekanat sangat mendorong sekali dengan adanya acara ini. Kemudian kami juga mengharap mahasiswa untuk apa yang sudah disampaikan tadi beberapa kali pertemuan ya bisa paling tidak bisa memberikan atau menggali idenya ya. Saya sedikit cerita, sedikit menambah mungkin bisa Bu Mus. Ada waktu Bu. Monggo, dengan senang hati. Ini ini saya agak gelap-gelapan ini. Karena jadi saya sedikit menambahi sedikit cerita saja ya. Mungkin nyuwun sewu ya, sudah malam jadi sedikit saja. Di tahun 2019 ya sampai 2020 kemarin saya juga alhamdulillah ya bisa lolos PKM, dan mungkin kalau dosen lebih lumayan yang dihasilkan. Kalau Anda semua tadi di dasaran berapa tadi 3, alhamdulillah di tahun 2019 saya bisa lolos PKM pengabdian dengan nominal yang lumayan lah. Jadi ada sekitar 50-an juta ya. Cuma memang di tahun itu, kemudian di tahun selanjutnya belum lolos. Tetapi yang saya ingin sampaikan ke Anda semua ya, bahwa memang benar dikatakan oleh Pak Wawan tadi, coba kita menggali-gali ide ya, mencari sumber-sumber ya. Saya juga dulu seperti itu, jadi mencari ide, kemudian apa yang diinginkan oleh pemberi dana seperti panduan kita baca ya, kita ikuti. Jadi memang kebetulan memang di tahun selanjutnya memang belum beruntung, tapi di tahun ini juga saya akan mencoba. Jadi kalau dosennya juga bersemangat, tentu mahasiswanya harus bersemangat luar biasa. Jadi itu harapan kami tentunya Bu Mus, saya dan Bapak Ibu yang ada di Dekanat, Pak Dekan juga mengharapkan memang di tahun ini mahasiswa juga paling tidak bisa mengikuti beberapa program ya yang tadi sudah dijelaskan, ada PKM kewirausahaan, ada GT. Jadi itu nanti mohon ya Anda semua yang tergabung di sini tadi sudah mau dilakukan pembagian kelompok, mohon untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti membutuhkan apa saja, tentu kami dari Dekanat siap, ya Bu Mus, memberikan apa yang kira-kira bisa kami bantu ya, memfasilitasi, termasuk nanti Pak Wawan, nanti kami mohon untuk memberikan pelatihan lagi, memberikan motivasi, dorongan lagi, ya Pak. Jangan bosan-bosan, ya Pak. Nanti maaf ya Pak, saya came off ini ya Pak. Saya juga mohon maaf tadi, nggak tahu Pak Sony di sini, saya belum telat menyapa. Ya masuknya ya. Sudah diwanti-wanti sama Bu Mus ini, saya enak jangan telat-telat Pak ya. Biasanya saya memang suka telat itu. ini ya. Begitu Bu Mus, nyuwun sewu menyela jenengan, kemudian barangkali itu saja yang bisa ya kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan, tapi tentunya harus semangat semua, nggih. Ini ada tenaga baru Pak Wawan ya, energinya masih membara 110 ya, 110.000 ya. Ya, ini masih energinya masih luar biasa, ini masih hot-hotnya, nggih Pak. Jadi harus ya mahasiswa harus mengikuti ya. Yuk, monggo Bu. Terima kasih Bu. Monggo saya serahkan ke Bu Mus kembali. Terima kasih Mas Pak Sony yang telah menyampaikan pengalamannya ya. Ternyata memang sebetulnya memang mengasihkan kalau kita itu sudah masuk ke sana ya. Mengasihkan ketagihan nanti, benar kata Wah, Pak ini Wawan itu. berarti sama toh dengan Pak Wawan juga ketagihan itu, tapi
ini sekarang kan kita sudah tempatnya sudah berbeda, tidak mahasiswa lagi. Baiklah, ini kalau Pak Sony itu nanti akan fokus ke kewirausahaan. Jadi monggo mahasiswa yang tertarik dengan PKMK nanti bisa bergabung dengan Pak Sony dan juga dosen yang lain nanti bisa saya tunjuk untuk sebagai pembimbing kalian, ya. Jadi begitu untuk pertemuan selanjutnya, ya, ini nanti oke lah kita campur antara offline dan online, ya. Begitu ya Pak Wawan dan juga Pak Sony juga semuanya. Ini karena ini mau UAS, silakan untuk fokus dulu ke UAS. Jadi tadi saya sampaikan nanti kira-kira minggu pertama bulan Januari, jadi tahun depan minggu pertama kita bisa mulai lagi dengan kegiatan ini. Kemudian saya harapkan nanti semua sudah menyampaikan idenya, ya, minimal itu sudah punya ya ide, tema atau bahkan judul. Nah, itu akan lebih bagus. Begitu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Monggo, Mas Iksan. Ini nanti misalnya kelompok PKM dalam satu kelompok itu anggotanya bisa mengajukan judul yang berbeda, Bu? Anggotanya? Itu kan nanti satu kelompok, ya kan? Satu kelompok kan gini, itu nanti tergantung pada timnya kan, yang mau diajukan judulnya yang mana, kan gitu kan? Itu berdasarkan diskusi dari kelompok itu, begitu. Oh baik. Ya. Mungkin ya. saya Jadi sedikit monggo menambahi Bu Mus. Iya, monggo. Mungkin maksud Iksan ini karena energinya banyak, pengennya bikin banyak gitu ya. Bisa, artinya gini, saya pernah satu waktu di tahun yang sama saya mengajukan 4 judul. Saya berperan jadi ketua 1 judul, yang 3 yang lain itu jadi anggota. Ya, betul. Jadi mix gitu. Jadi kita comot-comotan mungkin 2 kelompok bisa berubah menjadi 4 atau bahkan 6 ketika dikombinasi dengan anggota yang lain. Itu tidak melanggar kok. Setahu saya waktu itu. Nanti lihat pedomannya saja lebih detail. Memungkinkan. Ya. Makanya ini kan bisa, memang untuk ketua itu kan hanya 1. Jadi 1 ketua, tapi untuk anggota itu kan bisa beberapa gitu. Ya nanti makanya kembali ke panduannya, nanti kita lihat. Yang penting kita sudah siap saja gitu. Begitu ya, Mas Iksan? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, masih ada lagi yang lain? Masih ada? Oke. Kalau belum ada. Ada satu lagi tuh mungkin. Oh, monggo. Berarti pembagian kelompoknya itu sudah ya, Bu? Berarti kita pakai TYM ketinggalan? Oh, belum. Belum. Ya, ini karena kemarin itu sebetulnya dari pertemuan pertama itu semua yang hadir jadi ketua. Itu tinggal mencari anggotanya, tapi nampaknya ada beberapa yang merasa keberatan, ya. Jadi nanti kita tentukan kelompoknya, atau nanti coba saya diskusi dulu dengan Pak Wawan bagaimana untuk pembagian kelompok ini. Begitu, ya, Rahayu, non cantik. Oke, yang lain masih ada lagi? Oke, karena ini ya sudah agak malam, mungkin kalian juga perlu istirahat semua. Ya. Baiklah, untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Begitu ya. Baik, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, Rahayu. Terima kasih. Selamat malam, Ibu. Terima kasih, Pak Wawan, Pak. Sama-sama. Saya tunggu idenya ya. Baik. Oke, saya terima kasih. Okay. Ya.